rahasia Allah. Tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui kapan waktu kematiannya tiba. Oleh karena itu, manusia harus selalu berusaha agar bahagia saat ajal menjemput. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi bahwa ada beberapa orang yang akan bahagia saat ajal menghampiri mereka. Sebab lewat kematian ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap orang-orang tersebut, Allah akan meneguhkan pendirian mereka di jalan yang lurus. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Berdasarkan ayat tadi, Imam Abu Lais As-Samarkandi berkata dalam kitab Tanbihul Ghafilin, hanya 5 orang berikut ini yang akan berbahagia saat ajal menjemput mereka. Siapa saja mereka? 1. Orang mukmin tidak akan abadi berada di neraka karena akan masuk surga berkat syafaat Nabi Muhammad. Mereka akan dikembalikan ke surga setelah dibersihkan dosa-dosanya di neraka. 2. Orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas akan menjadi orang selanjutnya yang bahagia saat ajal menjemput. Karena dengan keikhlasannya, Allah akan menerima amal perbuatan yang telah ia lakukan. 3. Orang-orang yang bertaubat. Taubat kepada Allah adalah kunci terhapusnya dosa yang telah kita lakukan, asalkan bukan termasuk dosa-dosa besar seperti menyekutukan Allah. Meskipun memiliki dosa sebesar gunung, insya Allah akan diampuni oleh Allah asalkan bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak mengulangi kembali. 4. Orang-orang yang juhud dunia. Orang yang juhud adalah mereka yang tidak memperdulikan kenikmatan dunia. Meski seluruh kenikmatan dunia dibukakan atasnya, dia tetap mendambakan ingin bertemu Allah. Mereka tidak bersedih terhadap apa yang tidak didapatkan tentang dunia. Pun sebaliknya, mereka tidak terlalu gembira terhadap apa yang didapatkan tentang dunia. Orang yang juhud tidak khawatir akan hari perhitungan kelak. Mereka akan bahagia di surga yang tidak ada azab di dalamnya. 5. Ulama yang mengajarkan ilmu dan kebaikan. Seorang ulama yang ikhlas mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada manusia menjadikan bahagia ketika kematian menjemput. Amal soleh mereka merupakan amal jariah dengan terus mengalir pahala walaupun mereka wafat. Amal soleh mereka akan dibalas dengan surga yang diperuntukkan bagi mereka dan orang-orang yang mengikuti ajarannya. Sahabat yang beriman, marilah kita berlomba-lomba melakukan amal kebaikan sebagai wasilah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga adalah tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hamba yang diridhoinya, sebagai balasan terbaik atas ketaatan dan kesabaran mereka saat hidup di dunia. Di dalam surga ada berbagai kenikmatan serta kebahagiaan yang tiada sedikit pun kesedihan atau kesengsaraan di dalamnya. Akan tetapi terdapat sepenggal kisah tentang penyesalan penghuni surga. Kenapa demikian? Simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Imam Tabrani dalam hadis Hasan Sahihnya pernah menulis sepenggal kisah tentang surga. Surga digambarkan mempunyai tingkatan-tingkatan yang luasnya setara langit dan bumi. Suatu kali setetes minyak harum dari seorang penduduk surga yang berada di atas jatuh menetes ke surga yang ada di bawahnya. Kejadian itu menghebohkan seisi surga yang ada di bawah. Aroma harum dari setetes minyak harum tersebut mengalahkan wangi-wangian seisi jagat di surga bawah itu. Penduduk surga yang ada di bawah bertanya-tanya, dari manakah wangi harum itu? Semerbak wangi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dijawablah oleh para malaikat penjaga surga,
Aroma yang sangat harum itu berasal dari tetesan minyak wangi dari seorang penduduk surga yang tinggal di atas mereka. Penduduk surga bawah itu pun makin penasaran, apa yang membuat orang tersebut bisa memasuki surga yang ada di atasnya. Betapa mulianya orang itu hingga ditempatkan di surga yang ada di bagian atas. Malaikat pun menjawab, amal ibadah si pemilik parfum itu pada dasarnya sama dengan orang-orang yang ada di surga bagian bawah. Namun bedanya, si pemilik parfum itu memiliki zikir yang lebih banyak dari engkau sebanyak 1 kali. Maka ia pun ditempatkan di surga yang lebih tinggi, lanjut malaikat itu. Saat itu penyesalan pun meliputi penduduk surga yang di bawah. Mereka menyesal, mengapa sewaktu di dunia mereka menyia-nyiakan waktu. Andaikan saja mereka mau lebih banyak untuk berzikir dan beribadah, tentu mereka bisa ditempatkan di surga yang lebih tinggi. Di akhirat, penyesalan tidak hanya datang dari penghuni neraka saja. Hadis riwayat Tabrani ini membuktikan penduduk surga sekalipun akan menyesali dirinya di dalam surga. Mereka menyesal mengapa tidak menyibukkan diri dengan ibadah. Mereka menyesal tidak disibukkan oleh urusan-urusan akhirat, kerja-kerja positif, ibadah, serta hal-hal kebaikan. Mereka beranggapan mereka telah meremehkan akhirat yang saat itu mereka rasakan betapa besar nilainya. Hadis ini juga menunjukkan betapa besarnya nilai sebuah zikir di hadapan Allah dan mendapat ganjaran yang besar. Sebagaimana digambarkan dalam hadis, penghuni surga tidak menyesal kecuali atas waktu yang mereka lalui di dunia tanpa berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Baihaqi dalam As-Sab'i. Dalam hadis lain disebutkan, ada 2 kalimat yang ringan di lidah tapi berat timbangannya di akhirat. Kalimat itu adalah Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil adzim. Hadis riwayat Bukhari. Tidakkah hadis ini dapat memotivasi kita yang ingin memburu akhirat? Jika sebuah zikir yang enteng di lidah saja dihargai dan diberi ganjaran sedemikian besar di akhirat, maka tentu ibadah-ibadah yang lebih berat dan mendapatkan ganjaran yang lebih berat pula. Bagaimana kiranya ganjaran bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, sholat tahajud sepanjang malam, dan orang-orang yang berjihad berperang di jalan Allah. Betapa besar pula ganjaran orang yang bersusah payah menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, mengabdikan diri pada kedua orang tua, dan berbagai aktivitas mulia lainnya. Tentu itu semua mendapatkan ganjaran lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, bentengilah diri kalian dari api neraka walau dengar sebutir kurma. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Bayangkan saja, dengan bersedekah hanya sebuah biji kurma atau memberi makan orang yang berbuka puasa dengan sebuah biji kurma bisa menjadi tameng dari api neraka. Bagaimana pula jika mereka bersedekah dengan membangun masjid, sekolah agama, fasilitas umum, dan sarana pendidikan? Tentu mereka lebih terlindungi dari api neraka selama semua itu ikhlas karena Allah semata. Sahabat yang beriman, semoga apa yang kami sampaikan dapat memotivasi kami khususnya, umumnya kita semua agar jauh lebih baik ke depannya dalam peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.